Kedai mie baru buka di bawah komplek, harganya terjangkau dan rasanya lumayan. Bagi seorang pekerja kantoran, ini sudah seperti keberuntungan yang tak terduga. Terlebih lagi, pemiliknya memiliki putri yang sangat cantik. Itu membuat nafsu makan meningkat, jadi sejak kedai mie itu baru dibuka, aku menjadi pelanggan tetap di sana. Aku sudah makan di sana selama 3 bulan berturut-turut, sampai sepupuku membuka toko baru di seberang kedai mie dan tidak lupa memintaku untuk datang dan mendukungnya. Namun, begitu aku duduk, seseorang keluar dari kedai mie di seberang. Orang itu menatapku dengan santai. Kenapa? Apakah di sana juga mengizinkan pelanggan menyentuh perut six-pack? Sepupuku memiliki pacar yang sudah lama dipacarinya. Ketika mereka hendak bertunangan, mereka mengalami beberapa konflik. Pria itu sama sekali tidak mau memperhatikannya. Kebetulan dia tinggal di kompleks apartemen yang sama denganku. Untuk membujuk pacarnya, dia berpikir panjang. Dia memutuskan untuk membuka kedai mie di bawah kompleks apartemen untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bertemu. Aku hanya menganggap ini sebagai emosi yang biasa terjadi pada pasangan muda, dan karena toko baru saja dibuka, aku sebagai sepupunya tentu saja harus datang untuk mendukungnya. Hanya saja aku tidak menyangka lokasi kedai mie yang dia buka. Ternyata berada di seberang toko yang sering aku kunjungi, sehingga ketika aku masuk ke toko sepupuku, aku merasa bersalah tanpa alasan. Lagi pula, aku sudah makan di kedai mie di seberang sana setiap hari, 3 kali sehari, selama 3 bulan penuh. Mereka juga sering memberiku lauk pauk dan berbagai keuntungan. Aku dan pemilik kedai mie bisa dibilang telah menjalin persahabatan yang mendalam. Sekarang, makan di toko lain membuatku merasa seperti berkhianat. Namun, aku tidak terlalu memikirkannya dan tetap masuk ke kedai mie sepupuku, sambil mendengarkan ucapan selamat datang yang diputar secara otomatis di pintu masuk. Kemudian aku melihat sepupuku yang basah kuyup keluar dari dapur dengan tergesa-gesa. Cuaca hari ini panas. Dia hanya mengenakan t-shirt putih tipis. Sekarang seluruh tubuhnya basah kuyup, dan t-shirt itu menempel di tubuhnya membentuk warna transparan. Samar-samar, dia segera menyuruhku duduk. Pipa air di dapur pecah dan air memercikiku. Tukang reparasi baru saja memperbaikinya. Kebetulan kamu datang, aku akan membuatkanmu semangkuk mie dulu, lalu pergi ke rumahmu untuk berganti pakaian. Setelah dia selesai berbicara sendiri, dia kembali bergegas ke dapur. Kami berdua memiliki hubungan yang dekat. Jadi sepupuku tahu betul apa yang aku sukai, tanpa perlu aku banyak bicara. Dia tahu mie apa yang aku suka makan. Aku duduk di meja makan menunggu, menopang daguku dengan satu tangan. Secara kebiasaan, aku melihat ke kedai mie di seberang. Aku sedang berpikir, tiba-tiba pandanganku tertutup oleh bayangan. Kemudian, sosok tinggi memasuki pintu toko mie, Bai Ningbing. Kenapa kamu datang? Setelah melihat siapa itu, aku tiba-tiba merasa bersalah. Bagaimanapun, selama ini aku makan mie di tempatnya, dan sekarang ketahuan olehnya. Benar-benar canggung. Ekspresinya sedingin es, dengan sepasang mata hitam legam. Ibuku bilang kamu terlambat hari ini, takut terjadi sesuatu padamu. Ibuku sengaja menyuruhku menunggumu di depan toko mie. Entah memikirkan apa, alisnya sedikit berkerut. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lalu aku melihatmu seperti pencuri, setelah keluar dari kompleks perumahan. Langsung masuk ke toko mie yang baru buka ini, bahkan tidak berani menoleh melihatku. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling toko mie sepupuku, masih dengan ekspresi dinginnya. Ibuku sempat mengobrol beberapa kali saat pemilik toko ini merenovasi. Kudengar pemiliknya baru lulus kuliah. Katanya badannya juga bagus. Aku mengangguk. Sepupuku memang baru lulus kuliah. Badannya memang bagus. Hanya saja, fokusnya ini. Apa agak terlalu melenceng? Mungkinkah dia bersikap dingin padaku karena dia sebenarnya tidak menyukai pria? Aku tiba-tiba merasa putus asa. Tapi belum sempat aku membuka mulut. Bai Ningbing tiba-tiba mengubah sikap dinginnya dan menatapku dengan santai. Lalu berkata, oh ya? Di tempatnya juga membiarkan pelanggan menyentuh otot perut? Bai Ningbing, putri pemilik toko mie sebelah. Wajahnya sangat cantik. Tapi karakternya dingin. Meskipun sudah kenal selama 3 bulan, aku jarang melihatnya tersenyum. Bicaranya pun sangat sedikit. Seringkali aku makan sambil menggodanya dengan gombalan murahan. Sebagian besar waktu, Bai Ningbing akan tetap diam. Sesekali, dia akan duduk di depanku dan bertanya bagaimana caranya agar aku bisa diam. Dia tidak suka berisik. Dalam hal ini, aku dan sepupuku sangat mirip. Yu Tiango pendendam. Jadi aku tersenyum dan berkata, coba beritahu aku namamu. Awalnya, aku hanya ingin tahu namanya. Kemudian, aku juga ingin tahu tinggi badan, berat badan, hobi, dan yang terpenting, status hubungannya. Setelah tahu dia lajang, aku sangat senang sampai tidak karuan, dan merayu dengan gombalan murahan. Dia tetap tidak mempedulikanku. Ini membuatku sangat frustrasi. Aku bahkan sempat ingin menyerah. Kejadian meraba perut Sixpa itu murni kecelakaan. Hari itu, aku sedang makan siang di kedai mie-nya, tiba-tiba ada seorang pria cabul masuk, hanya memakai celana boxer. Pria cabul itu langsung menghampiriku.
Saat aku terkejut, dia tiba-tiba menarik tanganku untuk menyentuh perutnya. Dia tertawa menjijikan, menekankan tanganku ke tubuhnya. Silakan raba, lalu dia dipukuli oleh Bai Ningbing. Aku juga menendang 2 kali. Lalu pemilik kedai memeluknya erat dan polisi menyelesaikan. Serah terima pria cabul itu. Bai Ningbing membawaku untuk mencuci tangan, dan hati kecilku memaksaku terus menggosok tangan dengan sabun. Sambil menggosok, aku berkata, menjijikan sekali. Apakah tangan ini harus dibuang? Saat itu, aku hampir menangis. Air mata sudah menggenang di mataku. Sementara Bai Ningbing yang berdiri di sampingku dan sedari tadi diam, tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Kemudian, dia membuka bajunya dan menekan tanganku ke perut six-pack-nya. Lalu berusaha menahan air liur dan menatap Bai Ningbing dengan penuh harap. Tangan ini tadi juga dipegang olehnya. Lalu Bai Ningbing menyuruhku segera pergi. Dia bilang takut tidak bisa menahan diri dan ingin memukulku, si mesum ini. Aku mendekatkan wajahku. Pukul pelan saja. Lalu, tatapannya kepadaku semakin ngeri. Beberapa hari kemudian, aku tetap pergi ke kedai minyak seperti biasa. Mungkin karena kejadian sebelumnya, pemilik kedai merasa bersalah padaku. Jadi, setiap kali porsinya sangat banyak. Dan selama Bai Ningbing ada, dia selalu memintanya untuk duduk di hadapanku, melindungi keselamatanku. Sambil makan mie, sambil menikmati pemandangan indah, benar-benar membuat nafsu makan meningkat. Akibatnya, dalam seminggu aku gemuk 3 kilogram. Setelah itu, aku juga pernah bertanya, aku bilang tanganku itu belum berevolusi sempurna. Bisakah aku mengajukan permohonan untuk meraba perut six-pack sekali lagi? Bai Ningbing menatapku dengan senyum kecut. Boleh saja. Kamu sendiri saja. Ah, tidak enak. Hehehe. Aku langsung meletakkan sumpit dan mangkuk, meletakkan tangan kecilku yang bersemangat di perut six-pack-nya. Bahkan mencubitnya sedikit. Dia mengerutkan kening, agak tidak tega melihatnya. Tapi dia juga tidak menepis tanganku, seolah-olah ada pemahaman diam-diam. Sejak saat itu, aku sering mencoba-coba. Tapi dia tidak selalu setuju. Biasanya, seminggu hanya 2 kali dia membiarkanku menyentuhnya. Hanya bisa sedikit mengobati rasa penasaran. Jadi, ketika aku mendengar perkataan Bai Ningbing ini, tiba-tiba aku punya ide bagus. Aku pernah berinteraksi dengan pacar sepupuku. Wajahnya tampan. Kepribadiannya ceria. Yang terpenting, dia sama sepertiku, menyukai wanita. Tapi bagaimanapun juga dia sudah punya pacar. Jadi, paling-paling dia hanya akan diam-diam menggoda di jalan. Jadi, cara termudah bagi sepupuku untuk membuatnya tenang adalah dengan merayunya secara langsung, kan? Tapi aku juga sangat mengenal sepupuku. Orangnya baik dan ramah. Hanya saja pikirannya lurus. Mungkin dia tidak pernah berpikir untuk membahagiakan pacarnya dengan cara ini. Mau bagaimana lagi, aku adalah kakaknya. Aku berencana untuk mengajarinya. Mengizinkan apa? Aku belum menjawab juga. Bai Ningbing mengerutkan kening dan bertanya lagi dengan tidak sabar. Maaf, aku segera menggelengkan kepala. Tidak, tidak ada. Apakah aku orang seperti itu? Tapi sebelum aku selesai berbicara, sepupuku sudah membawa semangkuk mie panas keluar dari dapur. Pakaiannya sebelumnya sudah benar-benar basah. Dapur juga panas. Jadi, kali ini dia keluar dan langsung melepas pakaian luarnya. Dunia ini memang tidak masuk akal. Jika seorang pria berperut buncit bertelanjang dada di luar, mungkin semua orang akan mengumpatnya sebagai orang cabul. Tetapi jika orang itu berpenampilan cantik, memiliki perut six-pack yang membanggakan, hati akan berteriak kaget, ya Tuhan. Ada kejadian seperti ini, maka mie dapat bonus, tapi aku pasti tidak berpikir begitu. Bagaimanapun juga, dia adalah sepupuku, tidak ada bedanya dengan saudara kandung. Dan dia sudah punya pacar. Harus menjaga kesucian. Jadi, aku segera berkata, cepat pakai bajumu. Jangan sampai orang lain melihatnya. Sepupuku meletakkan mie di mejaku dan mengangkat tangannya untuk mengusapnya secara acak. Keringat di dahinya. Lalu dia tersenyum tanpa beban, tidak apa-apa. Aku juga tidak akan menunjukkannya kepada orang lain. Lalu dia menunjuk ke titik minyak yang tidak sengaja. Terciprat di perutnya yang six-pack. Kulit putih di sekitarnya sedikit memerah. Harus memakai pakaian. Kalau minyak ini mengenai tubuh, cukup sakit. Aku segera mengambil tisu dan memberikannya. Saat berikutnya, aku mendengar suara pelan dari belakang, kamu benar-benar perhatian padanya. Aku hendak berbalik dan memperkenalkan sepupuku kepada Bai Ningbing. Tetapi begitu aku berbalik, aku melihat Bai Ningbing berwajah dingin, berbalik dan pergi tanpa keraguan sedikit pun. Aku tidak merasa ada yang aneh. Lagi pula, saat makan mie di rumahnya sebelumnya, dia juga tidak terlalu peduli padaku. Kadang-kadang, jika aku terlalu banyak bicara manis, dia akan buru-buru berbalik dan pergi. Sangat dingin. Melihat punggungnya, dia sangat sempurna, bahkan punggungnya pun sempurna. Otot perutnya juga sangat sempurna, hanya saja aku tidak tahu bagian yang lain. Apakah sama sempurnanya? Aku sangat penasaran. Setelah selesai makan mie,
Aku tidak berlama-lama dan berencana langsung pulang. Kedai mie yang dibuka sepupuku ini tidak memiliki kamar mandi. Jadi, jika ingin mandi, dia harus menutup toko dan pulang. Tetapi proses pulang pergi ini memakan waktu 2 jam. Jadi, dia mengusulkan untuk mandi di tempatku dulu. Aku sudah mencari rumah dan berencana menyewa satu di kompleks ini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi malu. Membayangkan akan tinggal di kompleks yang sama dengan Fang Yuan. Aku jadi malu. Setiap kali dia mengatakan ini, aku merasa tidak bisa berkata apa-apa. Pria muda itu secara sukarela mengusulkan untuk tinggal bersama, tetapi ditolak. Dia tidak enak hati untuk mengusulkannya lagi. Akibatnya, jalan untuk membujuk pacar sekarang sulit karena dia benar-benar menghindari pilihan yang tepat. Setelah selesai makan mie, aku langsung keluar dari kedai mie, tetapi sepupuku harus menunggu sebentar. Dia harus mencuci piring terlebih dahulu. Kemudian menutup pintu. Mungkin akan terlambat 10 menit lebih. Tetapi begitu aku keluar, aku melihat Bai Ningbing berdiri di depan kedai mie-nya. Melihatku muncul, dia langsung berjalan mendekat. Waktu rata-rata yang dihabiskan untuk makan mie sebelumnya adalah 1 jam. Kenapa hari ini makan selama 2 jam lebih? Kenapa? Sangat senang mengobrol dengannya? Aku mengangguk. Ya, kami sangat senang mengobrol. Jadi, aku tidak terlalu memperhatikan waktu. Saat makan, sepupuku terus mengobrol tentang gosip keluarga kami. Selain mata keranjang padamu, aku paling suka bergosip. Paman dan bibi juga seorang profesional di masanya. Pengumpul gosip, jadi bahkan sepupu pun tahu banyak gosip keluarga. Dia tidak terlalu tertarik, tetapi dia tahu aku suka. Jadi dia memberitahuku saat aku makan. Terlalu banyak gosip, dan terlalu meledak, menyebabkan makan malam berlangsung lebih dari 2 jam. Melihatku mengangguk, Bai Ningbing menatap mulutmu, tanpa sedikit tidak senang. Tapi dia selalu memiliki ekspresi ini, tidak ada perbedaan besar. Dia bertanya lagi. Jadi aku harus pergi ke kedai mie-nya untuk makan malam demi gosip. Ekspresi Bai Ningbing menjadi lebih dingin. Aku hanya menganggap dia takut kehilangan pelanggan berkualitas sepertiku, jadi aku menepuk dadaku dan berjanji. Jangan khawatir, kedai mie bibi enak dan terjangkau, masih menjadi pilihan pertamaku. Pergi ke seberang hanya untuk sesuatu yang baru. Segar, Bai Ningbing tiba-tiba menyela perkataanku. Ekspresi wajahnya tersenyum tetapi tidak tersenyum. Melihat mie segar atau orang segar? Aku tidak terlalu mengerti kata-kata ini. Saat aku hendak bertanya lebih lanjut, Bai Ningbing bertanya lagi. Apakah garis perutnya enak disentuh? Lumayan. Dulu aku sering berkelahi dengan sepupuku. Aku tidak sekuat dia, jadi aku suka menggunakan trikotor dan menggaruknya dengan keras. Aku juga pernah meraih garis perutnya beberapa kali. Rasanya lumayan, tapi aku tidak lupa bahwa aku adalah pengejar Bai Ningbing, jadi aku dengan cepat berkata, tapi jangan khawatir. Garis perutnya pasti tidak seenak milikmu disentuh. Bai Ningbing tersenyum. Kasihan padamu. Dia juga membuat perbandingan untuk kita. Tentu saja, aku menepuk dadaku. Aku melirik sekilas ke kedai mie kecilku sendiri dan mulai mencoba. Hari ini bisnis kedai mie biasa saja. Bibi sibuk sendirian. Apakah kamu ingin pergi ke rumahku untuk menonton film? Aku baru-baru ini menemukan film horor yang sangat bagus. Aku selalu berani sejak kecil. Aku suka menonton semua jenis film horor. Banyak teman berteriak ketakutan saat menontonnya bersamaku. Jika aku menontonnya dengan Bai Ningbing, dia pasti akan takut, dan kemudian dia akan merangkak ke pelukanku. Lalu, hehehe, kendalikan air liurmu. Bai Ningbing tiba-tiba berbicara, menyela fantasiku. Aku menatapnya dengan mata bodoh. Aku bertanya lagi tanpa menyerah, benarkah tidak mau ikut? Film horor itu benar-benar bagus. Dia menggelengkan kepala, tetap dingin. Tidak, katanya. Dia langsung berbalik dan berjalan menuju kedai mie-nya sendiri, tanpa ragu sedikit pun. Sementara sepupu perempuanku yang bodoh itu sudah membereskan toko dan menutup pintunya. Berlari menghampiriku, sambil berteriak, mau nonton film horor ya? Ayo, ayo, aku temani kamu nonton di rumahmu. Tapi aku harus mandi dulu di rumahmu. Mendengar ini, langkah Bai Ningbing yang tidak jauh dari sana tiba-tiba terhenti. Tapi aku tidak memperhatikan gerakan kecilnya ini, hanya mengangguk. Lalu berkata kepada sepupu, boleh saja. Kebetulan di rumah ada sedikit camilan dan bir. Nanti bisa sambil makan dan nonton. Saat kata-kata itu terucap, Bai Ningbing yang tadinya hendak pergi langsung berbalik dan menghampiri. Dia mengerutkan bibirnya, masih dengan ekspresi dingin itu. Kamu mau menyuruhnya menonton film horor di rumahmu dan berencana minum bir dengannya? Ini sepupu kecilku. Cuma nonton film horor, agak membosankan. Apalagi aku tidak akan mabuk minum bir. Makan, minum, dan nonton film jelas jauh lebih nyaman. Jadi aku mengangguk lagi. Iya, memangnya kenapa? Entah hanya perasaanku saja. Aku merasa setelah mendengar kata-kataku, wajah Bai Ningbing semakin dingin. Tapi sebelum aku sempat memperhatikannya lebih jauh, Bai Ningbing berkata, terserah kamu. Lalu langsung pergi. Dia berjalan terlalu cepat.
Aku ingin mengejarnya, tapi takut terlalu mengejar akan membuatnya jengkel. Lagi pula, kata orang di internet, mengejar seseorang perlu tahu bagaimana caranya tarik ulur. Jadi aku menahan dorongan hatiku. Aku lalu menyapa sepupu perempuanku yang berdiri di sampingku untuk ikut naik ke atas rumah dan menonton film horor. Dia berencana untuk mandi dulu. Sambil membawa pakaian ganti yang dibawanya, dia pergi ke kamar tamu. Sementara aku di ruang tamu. Menyiapkan bir dingin dan mencari film horor yang cocok. Tapi belum sempat aku menemukannya. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku berjalan untuk membuka pintu dan melihat Bai Ningbing. Berdiri di depan pintu rumahku, membawa semangkuk mie rasa kesukaan Ibu Qin. Suruh aku mengantarkannya untuk kamu coba. Dia mengerutkan bibirnya. Aku buru-buru menerima mie itu. Hati-hati tenggelam sampai mati. Aku bertanya lagi, maukah kau menonton film horor di rumahku? Seperti yang kuduga, dia menolak dengan sangat tegas, bahkan berbalik dan bersiap untuk pergi. Hanya saja, entah apa yang dipikirkannya, dia berbalik menatapku. Aku seperti mendengar suara air. Su Baizhou sedang mandi. Aku menunjuk ke arah kamar tamu. Alis Bai Ningbing semakin berkerut. Mu Bai, apa kau sudah benar-benar memikirkannya? Memikirkan apa? Aku tidak terlalu mengerti apa yang dia katakan. Bai Ningbing memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Seolah menahan diri, lalu perlahan berkata, apa kau benar-benar akan membiarkannya menonton film horor di rumahmu? Siapa suruh kau tidak datang? Saat ini, sepupuku keluar dari kamar tidur. Dia mengenakan kaos putih sederhana. Dipadukan dengan celana pendek besar, terlihat santai dan berjalan dengan angkuh ke ruang tamu. Dia dengan santai membuka sebotol bir, lalu meneguknya dengan kepala mendongak. Mungkin mendengar suara. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu. Hai, aku mengenalmu. Kau putri pemilik kedai mie di seberang jalan. Bai Ningbing. Aku juga tahu namamu, Su Baizhou. Sepupuku tidak banyak bicara dengannya, tetapi melambai padaku, Mu Bai. Cepat kemari. Film horornya akan segera mulai. Karena kau sangat sibuk. Aku tidak akan mengganggumu. Bai Ningbing tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Setelah sepupuku mengatakan ini, dia langsung berbalik dan pergi. Aku sangat menyesal. Kesempatan bagus seperti ini. Gagal kumanfaatkan. Seandainya aku bisa menahannya, menonton film horor. Lalu minum sedikit arak, mungkin hehehe. Cepat bersihkan air liurmu itu. Tiba-tiba suara sepupuku terdengar. Mengganggu fantasiku. Ini membuatku sangat kesal. Jadi aku mengambil sandal dan melemparkannya ke kepalanya. Dia berteriak keras, memegangi kepalanya sambil menatapku. Kenapa kau masih begitu kasar? Mu Bai, ada apa panggil kakak? Kalau tidak ada apa-apa panggil namaku. Seharusnya dulu aku lebih sering memukulinya. Dia berkata lagi, apa kau tidak takut aku berniat buruk padamu? Aku tersenyum getir, lalu duduk lemas di sofa. Kalau begitu aku sangat mengharapkannya. Sebelumnya aku sudah berkali-kali memberikan kode, tetapi dia tetap tidak mau mencariku. Sudah dibilang hanya menonton film horor, tidak akan menyentuhnya. Tapi dia tidak percaya. Apa aku sebegitu tidak bisa dipercayanya? Memang benar. Detik berikutnya. Aku melihat ekspresi ketakutan di mata sepupuku, tapi sebelum dia sempat bicara, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini, dia tergopoh-gopoh membukakan pintu. Bai Ningbing, kenapa kamu datang lagi? Aku langsung melihat ke sana dan melihat Bai Ningbing berdiri di depan pintu sambil membawa sebungkus mie di tangannya. Ada sedikit keringat di dahinya, tapi cuaca akhir-akhir ini tidak terlalu panas. Bai Ningbing berkata, ini produk baru kedua yang dikembangkan ibuku, dia menyuruhku membawanya untuk kamu coba. Aku segera berterima kasih. Hanya saja aku sedikit ragu, aku tidak bisa menghabiskannya sendirian. Bibi terlalu antusias. Meskipun aku seorang pencinta makanan, tapi karena sudah makan siang, aku benar-benar tidak bisa menghabiskan 2 porsi mie lagi. Justru adikku yang bodoh itu tidak merasa malu, langsung mengambil kantong itu dari tangannya. Sambil tersenyum bodoh, dia berkata dengan gigi yang lebar, tidak apa-apa, kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, biar aku yang makan. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa kedinginan. Aku mendongak menatap Bai Ningbing, tapi tidak merasa ada yang aneh. Dia juga menatapku dengan datar. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Bai Ningbing duduk kembali di sofa sambil membawa mie. 2 porsi dibuka, dicoba. Rasanya tidak jauh berbeda. Hanya saja satu sedikit pedas, satu lagi lebih ringan. Saat aku bersiap untuk melanjutkan dengan sepupuku menonton film horor, bel pintu berbunyi lagi. Aku dan sepupuku saling bertukar pandang. Kemudian bersama-sama berjalan menuju pintu, lalu membukanya. Kemudian memberikan mie itu padaku. Melihat butiran keringat di dahinya jatuh satu persatu, meluncur dari dahi ke dagu. Kemudian bergulir dari dagu ke tulang selangka, dan akhirnya diam-diam masuk ke dalam baju. Pemandangan ini membuatku menelan ludah. Jadi aku sekali lagi bertanya dengan tidak menyerah, lihat, kita berdua benar-benar tidak bisa menghabiskan 3 porsi mie. Maukah kamu berbaik hati dan menemani kami menonton film horor?
Dan sekalian membantu kami menghabiskan satu porsi. Awalnya aku mengira kali ini Bai Ningbing akan menolak, tapi dia hanya sedikit berpikir. Kemudian dia melangkah masuk dengan lebar, sambil berjalan dia berkata, "Baiklah. Ibuku dengan hati-hati mengembangkan mie model baru, aku juga tidak ingin mie itu terbuang sia-sia. Jadi, dia setuju menemaniku menonton film horor. Saat ini, aku merasa Subaizo sama sekali tidak diperlukan. Awalnya aku berjalan berdampingan dengan sepupuku, ada tempat kosong di sampingnya. Aku tidak terkejut. Malah berharap dia duduk di sampingku, lebih baik lagi di pangkuanku. Tapi aku takut membuatnya takut, jadi aku harus melakukannya perlahan. Tapi aku tidak menyangka. Bai Ningbing langsung berjalan tanpa sepatah kata pun di antara aku dan sepupuku, lalu dengan paksa memasukkan dirinya ke celah kecil itu dan akhirnya duduk. Sangat dekat. Aku bisa merasakan denyut nadi di ototnya. Aku berusaha mengendalikan kegembiraan di dalam hatiku. Takut aku bertingkah terlalu mesum dan menakuti Bai Ningbing. Setelah menarik napas dalam-dalam, lalu aku membuka film horor. Aku memilih yang berat, belum beberapa menit. Sepupuku sudah berteriak ketakutan, seluruh tubuhnya hampir masuk ke pelukan Bai Ningbing. Saat ini aku merasa melakukan kesalahan. Kalau tahu begini, aku akan pura-pura takut. Dan duluan masuk ke pelukannya. Tapi Bai Ningbing sepertinya tidak suka orang menyentuhnya. Jadi begitu sepupuku menyentuhnya, dia langsung mendekatiku. Ekspresi jijiknya sangat jelas. Sepupuku memang tidak punya otak. Tapi dia sedikit peka. Menyadari bahwa dia tidak disukai, dia memutuskan untuk berdiri. Memeluk selimut AC dan duduk di sisi lainku. Akibatnya, begitu dia duduk, di TV ada yang sangat menakutkan. Hantu tiba-tiba menempel di wajah. Sepupuku berteriak ketakutan, lalu memeluk lenganku erat-erat. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Aku tahu dia penakut, dan juga menemaniku menonton film horor. Jadi aku dengan baik hati menepuk lengannya, menghiburnya seperti saat kecil. Jadi aku tidak melihat saat ini. Bai Ningbing yang duduk di sampingku terlihat rumit, wajahnya memerah untuk beberapa saat. Lenganku tiba-tiba ditarik. Aku menoleh, Bai Ningbing berkata tanpa ekspresi. "Mu Bai." Jadi, aku hanya sedikit berpikir dan langsung menarik selimut AC yang menutupi sepupuku, lalu melemparkannya ke Bai Ningbing di tengah teriakan sepupuku. Aku tersenyum lembut pada Bai Ningbing. "Jika kamu takut, bungkus dirimu dengan selimut AC." Sebenarnya aku ingin mengatakan lebih banyak padanya, tapi sepupuku terlalu takut, memeluk lenganku dengan erat dan sedikit. Hampir menangis. Tidak mungkin. Aku hanya bisa segera berbalik untuk menghiburnya. Siapa suruh aku merebut selimut AC-nya untuk mendekati wanita cantik, tapi tidak berhasil membujuknya? Bai Ningbing tiba-tiba berdiri. "Aku ada urusan di rumah, jadi aku pergi duluan." Dia berjalan 2 langkah ke arah pintu, lalu seperti teringat sesuatu, dia segera berbalik dan meraih lengan sepupunya. Seret dia keluar. "Subaizo, ibuku bilang dia ingin bertukar resep rahasia denganmu. Kamu ikut aku ke kedai mie." Film ini terlalu menakutkan bagi sepupu, jadi dia mengangguk tanpa berpikir. Bahkan berlari lebih cepat dari Bai Ningbing. Terlalu penakut. Tapi setelah kejadian itu, sepupu memberitahuku. Setelah keluar dari kompleks, Bai Ningbing berkata bahwa dia ada urusan lain dan memintanya untuk bertukar resep lain kali. Sepupu terlalu takut untuk kembali ke rumahku dan terus menemaniku menonton AC. Karena dia sudah keluar dari kompleks. Dia memutuskan untuk kembali ke kedai mie dan melanjutkan bisnis. Tapi alasan terbesarnya dia membuka kedai mie ini adalah untuk membujuk pacarnya sendiri. Jadi dia tidak melupakan tugas utamanya. Keesokan harinya, dia berdiskusi denganku untuk membujuk orang. "Kamu dan Fang Yuan memiliki hubungan yang baik. Kamu cari saja alasan untuk membujuknya turun. Aku akan berlari dan menunggunya di sini dengan bunga." Melihat pesan yang dikirim sepupu kepadaku. Serta biaya layanan amplop merah 888. Aku tidak ragu sedikit pun dan segera bangun untuk mencari Fang Yuan di loteng. Fang Yuan adalah anak yang sangat baik. Kami juga pernah berbicara dari hati ke hati. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Bertengkar dengan Subaizo karena dia merasa pria besar yang bodoh ini terlalu keras kepala. Padahal mereka adalah pasangan muda yang akan segera menikah. Dia tidak mengerti sindiranku, membuat Fang Yuan takut. Apakah dia memiliki penyakit tersembunyi? "Kak, aku mengatakan ini bukan karena aku jijik padanya, tapi hanya takut dia menyembunyikannya dan tidak mengatakannya. Bahkan jika ada sesuatu. Paling-paling aku akan menemaninya ke rumah sakit untuk mengobati kanker." Fang Yuan menghela napas, lalu entah memikirkan apa. Subaizo yang bodoh itu. Terakhir kali aku menyentuh garis perutnya, wajahnya memerah seperti pantat monyet. Dan mengatakan bahwa ini tidak baik, tidak baik. Apa aku bahkan tidak boleh menyentuh garis perut pacarku sendiri? Aku menyatakan persetujuan dan berencana untuk berbicara tentang seks dengan sepupu nanti. Kupikir dia seharusnya bukan orang bodoh dan bisa mengerti. Tepat ketika aku bersiap untuk turun dengan Fang Yuan. Dia tiba-tiba berkata bahwa dia lupa mengambil ponselnya dan memintaku untuk menunggunya di pintu gedung unit. Setelah mengatakan ini, dia langsung masuk ke lift dan tidak memberiku kesempatan untuk bereaksi.
Tapi aku tahu masalah pasangan muda ini tidak besar. Jadi aku tidak terlalu terburu-buru dan langsung keluar. Aku melihat di pintu gedung unit. Sepupu bodoh yang menunggu. Buket Yu Jingxiang yang dia pegang adalah favorit Fang Yuan. Kak, kenapa Fang Yuan tidak datang? Yuan Bao lupa membawa ponselnya. Aku sudah merebusnya sebentar. Aku berencana membantu kakak laki-laki bodoh ini. Adik, Fang Yuan tidak benar-benar marah padamu. Tetapi jika kamu masih tidak mengerti pikirannya, maka kamu benar-benar tamat. Ada beberapa hal. Aku melihat Bai Ningbing berjalan dari kejauhan. Ekspresinya masih dingin. Langsung menuju sepupuku, Yuan Bao. Sepupu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Siapa yang mengizinkanmu memanggilnya begitu? Hanya aku yang boleh memanggilnya begitu. Setelah selesai berbicara, dia langsung menatapku. Bagaimanapun, kami tumbuh bersama sejak kecil. Aku tahu sepupu sedang cemburu. Meskipun dia bodoh, dia sangat mencintai Fang Yuan. Aku terus menenangkan. Ya, hanya kamu yang boleh memanggilnya begitu. Barulah sepupu merasa puas, dan memeluk bunga di tangannya lagi, penuh harapan. Aku ingin memberikan bunga ini kepada Yuan Bao saat tidak ada orang. Kenapa? Merasa aku mengganggu urusan baikmu? Bai Ningbing tiba-tiba berbicara, lalu mendongak menatapku. Ekspresi itu agak rumit, aku tidak begitu mengerti. Sepupu mengangguk tanpa berpikir. Saat seperti ini, kamu pasti tidak boleh muncul. Mungkinkah kamu tertarik pada Yuan Baoku? Kali ini Bai Ningbing tidak menjawab, tetapi menunduk melihat Yu Jingxiang di tangannya, lalu mendongak menatapku lagi. Yu Jingxiang beracun, tahukah kamu? Aku mengangguk. Dia berkata lagi, jadi belilah sedikit, dan terimalah sedikit. Apa yang dia katakan? Aku tidak punya pacar, siapa yang akan memberiku bunga? Apalagi hanya beberapa kuntum ini, dan di luar ruangan, tidak mungkin meracuniku sampai mati. Namun, sepupu yang mendengar kata-kata ini, Yu Jingxiang beracun, tidak baik untuk kesehatan Yuan Bao. Seandainya bisa menggunakan bunga lain. Anak ini akhirnya mengerti. Aku menghibur. Jika ingin membujuk anak laki-laki, terkadang tidak perlu bantuan benda luar. Sepupu menjadi tertarik. Bagaimana caranya? Aku menunjuk garis perutnya. Atau, kamu biarkan dia menyentuh garis perutmu, mungkin dia akan senang? Sepupu agak ragu. Begitu saja cukup? Aku mengangguk dengan bingung. Tentu saja. Otot perut itu bagus, tidak ada pria yang bisa menolaknya, begitu juga aku. Hanya saja Bai Ningbing terlalu pelit, hanya mengizinkanku menyentuhnya 2 kali seminggu. Baru saja aku berpikir seperti itu. Bai Ningbing tiba-tiba berkata, "Mu Bai, ibuku bertanya apakah kamu mau makan mie di toko sore ini?" Dia sengaja menambahkan 2 telur lagi dan paha ayam untukmu. Pergi, kita pergi sekarang. Aku segera menarik Bai Ningbing menuju pintu masuk kompleks. Dia juga tidak menolak sentuhanku dan menurutiku dari belakang. Adapun sepupu bodohku itu, aku sudah mengatakan semuanya dengan jelas tadi. Jika dia masih tidak mengerti, maka benar-benar tidak ada harapan. Sesampainya di kedai mie, Ibu Bai sangat antusias. Dia langsung pergi ke dapur belakang untuk membuatkan mie untukku. Bai Ningbing masih seperti biasa, duduk di depanku, membaca buku dengan serius. Kadang aku juga merasa, daya tarikku padanya ternyata tidak sebanding dengan sebuah buku. Sungguh terlalu gagal. Ibu Bai bergerak cepat. Aku tidak bersedih terlalu lama, mie sudah dihidangkan. Bisa makan terus-menerus selama 3 bulan tanpa bosan, mie ini benar-benar enak. Aku menunduk dan makan dengan lahap. Makan beberapa suap besar tanpa menyadari bahwa Bai Ningbing sudah meletakkan buku di tangannya dan menatapku dengan ekspresi rumit. Mu Bai? Kenapa? Jarang sekali aku makan mie tanpa mengganggunya kali ini. Apa dia tidak terbiasa? Aku merasa senang dengan ide sesatku ini, tapi aku sangat tahu. Itu tidak mungkin. Bai Ningbing mengetuk meja. Barulah aku dengan enggan mengangkat kepala dari mangkuk mie. Aku melihatnya menatapku dengan ekspresi serius dan berkata, apakah Subaizhou akan berhasil? Berhasil apa? Berhasil membujuk kembali pacar kesayangannya? Aku mengangguk dengan tegas. Dia menunduk, suaranya tiba-tiba menjadi sedikit pelan. Tapi tidak terdengar emosi apapun. Kamu begitu yakin? Aku meletakkan sumpitku dan mulai menganalisisnya dengan serius. Wajah Subaizhou itu, kamu juga tahu, cukup cantik. Tubuhnya juga sangat bagus. Mungkin dengan menyentuh sedikit otot perutnya, masalah ini akan selesai. Lagi pula, aku dan Fang Yuan sama-sama mesum. Bai Ningbing tampak berpikir. Jadi, selama aku menyentuh ABS-nya, dia bisa menjadi milikku? Dalam hati aku masih bertanya-tanya. Jika aku menyentuh ABS Bai Ningbing dan dia bisa menjadi milikku, aku bersedia menyentuhnya 10 kali setiap hari. Tidak, 100 kali. Saat aku masih berpikir begitu, Bai Ningbing tiba-tiba berdiri, berjalan ke arahku, dan mengangkat bajunya dengan satu tangan. Dia meraih tangan kiriku dan langsung menempelkannya di ABS-nya. Wow! Rasanya setelah seminggu berpisah benar-benar membuat jantungku berdebar kencang.
Aku tidak bisa menahan diri untuk meremasnya 2 kali. Ya Tuhan, aku sangat menyukainya. Jika dia bersedia membiarkanku menciumnya 2 kali, itu akan lebih baik. Saat aku sedang melamun, Bai Ningbing bertanya lagi. Jika orang lain juga bersedia membiarkannya menyentuh HBS-nya, apakah Subaizhou tidak akan semudah itu berhasil? Aku sangat percaya diri pada sepupuku. Jadi, sambil menyentuh HBS-nya, aku menganalisis bersamanya. Tidak mungkin, dia pasti akan berhasil. Hubungan mereka sudah cukup baik. Menyentuh HBS hanyalah hidangan pembuka. Ketika cinta mencapai puncaknya, apapun itu, tidak akan ada hambatan lagi. Kekhawatiran Fang Yuan tidak lain hanyalah takut sepupuku memiliki penyakit tersembunyi. Selama tidak ada masalah dengan itu, pasangan muda yang saling mencintai ini pasti akan bergandengan tangan dengan cepat. Jadi, sepupuku pasti akan berhasil. Akibatnya, begitu aku mengatakan ini, dia langsung melepaskan tanganku. Ya, dia melepaskannya. Waktu pengalaman menyentuh HBS terlalu singkat. Seandainya aku bisa melakukannya sekali lagi. Aku menghela napas. Kemudian dengan sedih aku mengambil sumpit dan dengan sedih memasukkan 2 suap mie ke dalam mulutku. Jangan bilang Bibi Bai akhir-akhir ini membuat mie putri semakin baik. Rasanya sangat enak sampai aku lupa kesedihanku. Aku makan terlalu lahap, jadi aku tidak terlalu mendengar apa yang dikatakan Bai Ningbing. Dia bertanya. Harus seperti ini? Aku mengangguk sembarangan. Dia mencibir. Kemudian dia berhenti berbicara. Aku memasukkan sisa mie ke dalam mulutku dengan cepat. Aku takut paman dan bibi akan menghukumku karena membuang-buang makanan di rumahku. Jadi, setelah selesai makan dan membayar, aku berencana untuk pulang. Saat aku hendak pergi, Bai Ningbing tiba-tiba mengejarku dan menghalangi jalanku. Dia berkata dengan sangat serius, "Oke, tunggu aku." Menunggu apa? Aku tidak mengerti. Jadi, aku tersenyum dan mengangguk, berkata, "Oke." Kemudian, dengan langkah ragu, dia pulang. Terbukti, sepupu tetap menjengkelkan. Hari itu juga langsung tancap gas. Pasangan muda itu tidak lagi berselisih dan dengan gembira membahas tanggal pernikahan. Ketika aku pergi ke kedai mie untuk mencarinya, aku melihatnya tersenyum bodoh, tampak seperti sedang jatuh cinta. Padahal sudah berpacaran selama bertahun-tahun, benar-benar tidak berguna. Bai Ningbing sepertinya tidak terlalu sibuk hari ini. Dia juga tampak sedang berjalan-jalan di depan pintu, berjalan-jalan dan kemudian datang ke kedai mie sepupuku. Saat itu, sepupuku sedang berbicara denganku. Aku dan Yuan Bao akan segera menikah. Aku baru saja akan mengucapkan selamat. Ketika Bai Ningbing masuk dan tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudnya akan segera menikah? Sepupu bodohku, yang telah berbaikan dengan pacarnya, merasa semua orang menyenangkan. Tentu saja, aku akan segera menikah dengan Yuan Baoku. Setelah mengatakan itu, dia menjadi malu-malu lagi. Akhirnya, dia bahkan menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan tertawa bodoh di atas meja. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya seperti ini. Ekspresi Bai Ningbing masih sama, hanya mengatakan, sebelum menikah. Segalanya bisa berubah dan ada banyak hal tak terduga. Bagaimana jika dia bertemu dengan seseorang yang lebih baik pada akhirnya? Dia tidak akan menginginkanmu lagi. Kata-kata ini seperti menusuk titik lemah orang lain. Sepupuku langsung berdiri, berkacak pinggang dan berkata dengan serius, Bai Ningbing, apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu bertemu dengan seseorang yang lebih baik dan tidak menginginkanku lagi? Seleraku sangat bagus. Oke. Yuan Bao sendiri yang memujinya. Oke. Ya ampun, aku benar-benar tidak tahan melihat wanita yang sedang jatuh cinta. Aku menutupi wajahku dan menundukkan kepala dalam diam. Jadi, aku tidak melihat Bai Ningbing. Ekspresinya yang hancur. Hanya saja ketika aku mendongak, dia sudah pergi. Seseorang merasakan pengalaman cinta. Dia tidak sabar untuk menutup tokonya sebelum hari gelap. Jadi, aku pergi ke kedai mie yang dibuka oleh Ibu Bai seperti biasa. Bai Ningbing sepertinya tidak ada di sana. Jadi, aku tidak terlalu lama makan mie. Setelah makan dengan kecepatan normal, aku bersiap untuk pergi. Akibatnya, Bai Ningbing menghentikanku begitu aku keluar. "Mu Bai, hari sudah gelap. Ibuku menyuruhku untuk mengantarmu pulang." Ya ampun, ibu mertuaku ini terlalu baik. Aku mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian aku berjalan berdampingan dengannya menuju rumah. Aku sudah melewati jalan ini berkali-kali, tapi entah kenapa kali ini aku merasa jalan ini dipenuhi dengan gelembung merah muda. Film horor. Wah, bagus sekali. Saat itu aku langsung mencari DVD-nya. Dia duduk di sofa. Tampak berpikir. Ada apa? Dia mengerutkan kening. Bertanya dengan serius. Tidak mau minum sedikit anggur? Ini tidak baik. Tanpa pikir panjang aku menggelengkan kepala. Bagaimana jika aku terlalu banyak minum, tergiur kecantikannya? Langsung menjatuhkannya di tempat. Bagaimana ini? Jadi aku segera bangkit. Lalu mengambil anggur. Tidak hanya bir, tapi juga arak putih. Awalnya khawatir dia akan marah, tapi dia hanya melirik dan membiarkanku menuangkan anggur. Aku juga tidak berani menuangkan terlalu banyak,
Takut dia tidak kuat minum, nanti langsung tumbang setelah minum segelas. Tidak bisa berdiri. Mengendalikan jumlahnya, aku memulai aktingku yang brilian lagi. Film horor baru dimulai, aku langsung berteriak dan meratap, lalu jatuh ke pelukannya. Ya ampun, berada di pelukan Bai Ningbing, tangan kanan dengan lancar menyentuh garis perutnya. Ini benar-benar terlalu menyenangkan, tapi aku tidak berani bertindak terlalu jauh, hanya berani mencoba sedikit demi sedikit. Meskipun dia tidak menolak, aku menyentuh dengan kedua tanganku dan meremasnya dengan kuat. Manis sekali. Dia tetap tidak mengatakan apa-apa, jadi aku memberanikan diri. Seluruh tubuhku meringkuk di pelukannya. Bagaimanapun juga, aku sudah minum anggur, saat ini aku ingin melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku mendongak, dia mendengar gerakan itu dan juga menundukkan kepalanya. Memang sudah berada di pelukannya. Dengan begitu, bibir kami hanya berjarak kurang dari 5 cm. Jika aku bisa menciumnya. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Sebenarnya aku lupa, apakah aku yang berinisiatif? Atau dia yang berinisiatif? Tapi menurutku, Dewi dingin seperti Bai Ningbing ini pasti tidak akan berinisiatif mencium. Kemungkinan besar aku yang mabuk dan mencium bibirnya. Bagaimana menggambarkannya? Cinta pada pandangan pertama, berciuman, berguling-guling, membuka pakaian, dan bersenang-senang. Ternyata hal seperti ini sama sekali tidak seperti yang ditulis di novel. Bagaimanapun juga, saat seperti ini, menikmati kesenangan tertinggi adalah yang terpenting. Terakhir, aku hanya ingin mengatakan, ini terlalu bagus. Pengalaman 3 kali saja tidak cukup. Tapi sebelum aku mulai berakting, Bai Ningbing sudah berbicara terlebih dahulu. Aku harus bertanggung jawab padamu, ya, bertanggung jawab. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihat langit-langit. Kenapa? Kapan langit mulai menjatuhkan kue keberuntungan? Atau apakah makam leluhur bersinar? Aku berencana menelepon kakek dan nenek nanti, biar mereka lihat apakah makam leluhur di belakang bukit benar-benar berasap. Untuk saat ini, aku pasti akan mengangguk dengan tegas, tenang saja. Kakak, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Mendengar itu, sudut bibirnya sedikit tersenyum. Baru saja ingin mengulurkan tangan untuk memelukku, tapi seolah-olah memikirkan sesuatu. Mu Bai. Lalu, masalah dengan Subai Zhou, apakah akan dilanjutkan? Bagaimana dia tahu? Aku ingin membantu sepupuku melamar Fang Yuan hari ini. Kompleks apartemen di bawah seharusnya sudah didekorasi. Aku hampir lupa. Jadi, aku segera melakukannya. Tergesa-gesa memakai pakaian. Ada apa? Sambil berpakaian, aku menjawab, dia akan melamar di bawah hari ini. Aku hampir lupa tentang ini. Aku harus segera bergegas. Begitu aku selesai berbicara. Bai Ningbing yang duduk di tempat tidur juga turun, lalu meraih pergelangan tanganku, ekspresinya tertahan. Kamu baru saja melakukan hal seperti itu denganku, sekarang kamu ingin bertemu Subai Zhou? Aku tidak mengerti. Apa hubungannya kedua hal ini? Kamu pikir tidak ada hubungannya? Dia tersenyum. Tapi senyum itu tidak mencapai matanya, terlihat cukup menakutkan. Tapi aku tetap mengangguk. Memang tidak ada hubungannya. Urusanku denganmu adalah urusan kita. Urusanku dengannya hari ini. Tidak ada hubungannya sama sekali. Mendengar perkataanku, Bai Ningbing tiba-tiba melepaskan. Memegang tanganku, dia menatapku dalam-dalam, Mu Bai. Kerja bagus. Setelah selesai berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Aku tertegun sejenak di tempat, lalu mulai meraung ke langit, sial. Wanita jahat, setelah tidur denganku langsung kabur. Huhu. Aku masih ingin tidur, tapi surga tidak mendengar doaku, dan panggilan beruntun dari sepupuku yang bodoh itu. Memaksaku untuk melepaskan urusan dengan Bai Ningbing terlebih dahulu dan membantunya menyelesaikan upacara lamaran hari ini. Aku berganti pakaian dan turun ke bawah, sesuai rencana sebelumnya, mengirim pesan kepada Fang Yuan. Mengatakan bahwa aku berencana pergi berbelanja dengannya hari ini, sekaligus membantuku menangkap selingkuhan teman, yang mengerti pasti mengerti. Menangkap selingkuhan, bahkan jika menonton pertunjukan, harus memiliki aura. Jadi aku harus memakai emas dan perak. Setelah melakukan ini, aku akan langsung turun. Kompleks perumahan telah didekorasi dengan gelembung merah muda di mana-mana. Masih ada waktu sebelum upacara dimulai. Nanti aku harus membimbing Fang Yuan untuk berjalan di depan pengakuan. Jadi aku sedang membiasakan diri dengan proses di sepanjang jalan ini. Tiba-tiba sebuah tangan kecil meraih lenganku dan langsung menarikku ke belakang pohon besar. Siapa? Bai Ningbing. Setelah melihat siapa itu, aku tertegun sejenak. Dia meraih tanganku dengan memohon di matanya. Jangan pergi, oke? Aku menggelengkan kepala. Hari ini sangat penting. Aku harus hadir. Dia menunduk dan memegang tanganku lebih erat. Oke? Aku bisa menerima bahwa kamu menginginkan dua. Tapi aku harus menjadi yang utama. Hanya namaku yang bisa ditulis di akta nikah. Tentu saja, hanya namanya yang akan ditulis di akta nikah. Ini yang aku inginkan. Tunggu, apa maksudnya harus menjadi yang utama? Aku juga punya yang kecil. Melihatku tidak berbicara untuk waktu yang lama,
Dia juga memberitahuku setiap hari. Kata-kata cinta norak yang sangat kuno. Hai, ini karena aku tidak berpengalaman. Jadi aku berencana untuk belajar online, tetapi aku mengambil jalan yang sangat panjang. Tapi aku juga tidak tahu mengapa. Jelas kata-kata cinta itu sangat kuno, tapi jantungku berdebar kencang. Lalu aku tidak berani menatapmu. Aku takut kamu melihat wajahku memerah. Jadi, ini berarti aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Waktu itu kamu hampir diganggu. Aku sangat marah dan juga sangat takut. Saat itulah aku menyadari bahwa aku benar-benar menyukaimu. Tapi kamu ini tidak punya hati nurani. Aku takut kamu tidak menghargainya setelah mendapatkannya, jadi aku hanya membiarkanmu menyentuh six-packku 2 kali seminggu. Ini adalah keuntungan yang tidak bisa didapatkan orang lain bahkan jika mereka memohon. Itu benar. Orang lain makan mie dan diberi lauk. Aku makan mie dan diberi kesempatan untuk menyentuh six-pack. Benar-benar untung besar. Kemudian, Su Baizhou muncul. Aku akui dia juga punya six-pack, tapi pasti tidak sebagus latihanku. Ada juga keterampilan lain. Aku akan belajar dan meneliti untuk memastikan aku lebih baik darinya. Bukan. Mengapa kalian berdua membandingkan hal ini? Jadi, Mu Bai, bisakah kamu tidak menerima lamarannya hari ini? Bahkan jika kamu menerimanya, kamu harus menerima lamaranku terlebih dahulu. Dia hanya bisa menjadi yang kecil. Semakin Bai Ningbing berbicara, semakin sedih dia. Akhirnya, dia jatuh cinta pada seorang anak laki-laki untuk pertama kalinya. Ternyata orang itu adalah seorang playboy. Dia benar-benar ingin menangis, tetapi dia harus menahannya. Kalau tidak, dia takut Mu Bai yang tidak berperasaan itu akan berpikir bahwa dia tidak memiliki daya tarik feminin seperti Su Baizhou, dan setelah mendengarkan semua ini, aku tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat aku hendak menjelaskan, lamaran pernikahan di kejauhan tiba-tiba meledak dengan tepuk tangan seperti lonceng merah. Aku dan Bai Ningbing tanpa sadar melihat ke sana dan melihat Su Baizhou dan Fang Yuan sedang berpelukan. Bai Ningbing membelalakan matanya, tampak tidak percaya. Aku tidak bisa menahan tawa. Kemudian aku mulai menjelaskan padanya. Bai Ningbing, menurutmu apakah ada kemungkinan bahwa Su Baizhou sebenarnya adalah sepupuku, sepupu sedarah?